Banyak yang masih tanya ya, masih tanya untuk berapa jumlah pupuk yang digunakan untuk lahan 1 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lakukan fermentasi lagi di lahan tetangga rumah ya, karena kemarin dari tetangga rumah itu ada pelihara sapi dan pelihara kambing, dan kebetulan untuk kotoran hewannya dibuang di kebun. Nah, ini ditawarkan ke kita. Nah, ini jumlahnya lumayan banyak ya. Yang di sini ini kotoran sapi ya, kotoran sapi. Nah, yang kotoran kambing masih di rumah sana ya. Di rumah sana itu ada kandang, nah itu kandang kambing. Nah, nanti rencana juga akan kita mix, kita campurkan di sini. Ya, karena di sini ini kita dikasih ya, saya terima kasih, alhamdulillah untuk pupuk masih lumayan tersedia. Ini sementara kita dibantu oleh beberapa rekan ya, 1, 2, 3. Ini yang rekan petani, rekan untuk membantu kita untuk fermentasi pupuk. Dan lumayan juga ini ada petani-petani porang yang lain yang di sini menyaksikan itu cara fermentasi pupuk. Ini ada lagi yang di sini. Nah, ada lagi satu baru OTW ya, untuk supaya tahu nanti cara fermentasi pupuknya gimana. Di sini. Yang perlu saya tekankan di sini, kemarin saya banyak yang masih tanya ya, masih tanya untuk berapa jumlah pupuk yang digunakan untuk lahan 1 hektar ya. Nah, ini estimasi untuk pupuk ya, minimal estimasi pupuk itu 1 hektarnya sekitar 30 ton ya, 30 ton. Nah, untuk ukuran 30 ton sendiri itu masih susah ya, masih susah karena pupuk itu ada yang basah, ada yang kering. Kalau kering nanti untuk 30 ton lumayan banyak. Ini untuk estimasi minimal ya, minimal, karena untuk pupuk nanti ditambah semakin banyak itu akan semakin bagus. Karena ini pupuk ya, makanan, semakin banyak makanan orang juga semakin gendut kan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini kalau ukuran 30 ton itu, atau kalau kita dibikin untuk estimasi kubiknya truk itu sekitar 5 truk ya, 5 truk, karena 1 truk itu biasanya isinya 7 kubik, 8 kubik. Nah, itu yang kita hitung ialah 30 ton itu untuk kohe basah ya, basah, karena ini lahannya di kebun, untuk kohe semua dibuang ke kebun, kena air hujan dan sebagainya, ini posisinya basah ya, basah. Nah, kita juga akan menambahkan tadi 5 truk sekam padi. Ini sekam padi baru kita campur. Nah, tujuannya ini banyak sekam padi, sebagai kandungan fosfatnya juga tinggi, kaliumnya juga tinggi. Nah, ini juga pada waktu fermentasi pupuk kayak gini itu untuk mencampur ya, supaya nanti lebih enak kita dalam proses fermentasi. Terus untuk yang kondisi sekam, kondisi kohe yang di sini tuh basah, bener-bener basah ya. Coba bisa kita lihat juga di sini langsung. Nah, ini ya, ini kohenya basah, bener-bener basah, karena ini di kebun ya, di kebun hutan, atasnya juga ini secara matahari langsung. Ini sementara dibuang di sini, perkiraan di sini nanti sekitar 1 truk, 1 rit ya, 1 rit ini kita manfaatkan. Dan kebetulan ini kita taruh untuk lahan nanti sekitar 1100 meter ya. Kita pakai 1100 meter, kita kasih pupuk kohe di sini nanti sekitar 1 truk, 1 truk. Dan untuk sekamnya ini kita juga kasih sama ya, perbandingan 1 dengan 1. Nah, untuk proses fermentasi sendiri ini cukup mudah. Nah, ini untuk kotoran hewan kita aduk ya, kita aduk dulu, dicampur nanti dengan sekam padi. Nah, ini tahap pertama, ini sudah mencampur. Nah, untuk yang kedua di sini nanti akan dicampur lagi dengan dekomposer ya, dekomposernya sementara kita pakai yang murah, yang pasarannya banyak. Ini untuk E4. Sebenarnya aturan di sini untuk E4 itu
setiap satu botol ini mampu untuk memfermentasi pupuk itu sekitar 1 ton ya, 1 ton. Nah, pencampurannya nanti setiap 1 liter kayak gini, nah kita akan mencampur dengan 1 liter juga molase. 1 liter molase itu bisa air tetes tebu, bisa air gula Jawa atau gula merah atau gula pasir. Itu sebagai makanan bakteri. Ini ialah isinya itu bakteri ya, bakteri pengurai ya, bakteri pembusuk. Ya, itu dekomposernya mereknya banyak. Ada yang murah, ada yang mahal kan itu. Nah, akan kita campur nanti dengan 1:1, 1 liter 1 kilo dicampur dengan air itu sebanyak 50 liter. Nah, 50 liter itu akan digunakan untuk fermentasi pupuk. Nah, ini formasi kedua ini dari yang sudah dicampur nanti disirami baru dicampur lagi menjadi yang di sini. Ini sudah fermentasi, sudah dikasih ya. Setelah ini selesai semua, nanti untuk fermentasi itu harus ditutup rapat. Nah, ditutup rapat supaya tidak terkena sinar matahari ya. Tutupnya tidak kena sinar matahari dan tutupnya rapat. Biasanya kita gunakan plastik dulu. Nah, setelah plastik baru kita kasih sak-sak. Kalau ada terpal itu sudah tidak tembus ya, tapi mahal biasanya. Kita gunakan seminimal mungkin untuk budget. Nah, ini akan kita kumpulkan di sini, terus kita tumpuk. Ini masih proses ya, nanti dari pagi sampai selesai ya. Nanti untuk ini semua dan untuk kohe nanti yang di sana juga itu, nah kita siapkan nanti. Nah, itu kita akan masukkan sini semua. Yang jelas ini prosesnya harus benar-benar ya, benar-benar tersirami, terus juga benar-benar tercampur ya, tercampur karena nanti yang bakteri pembusuk itu yang akan menghancurkan ialah bakterinya yang membusukkan, memfermentasi ini. Rata-rata itu kita fermentasi sekitar biasanya minimal 1 bulan. Nah, pada waktu 1 bulan itu nanti biasanya sudah jadi ya, sudah jadi, tapi biasanya masih panas ya. Kalau dipegang masih panas sekali di dalamnya. Nah, ciri-cirinya sudah jadi gimana ya? Secara otomatis sudah mulai hancur. Nah, sudah mulai hancur, sudah mulai busuk. Yang kedua, sudah tidak berbau karena di sini nih baunya sedap sekali. Baunya sedap sekali, dan kalau sudah terbiasa sih tidak ada masalah. Baunya sedap, yang makan gorengan itu masih oke. Ini. Nah, siapkan itu. Itu yang satu duduk manis. Nah, ini salah satu proses fermentasi yang kita lakukan ya. Ini karena apa? Karena kita dikasih kohe dari tetangga. Ini ibaratnya dari tetangga itu cuman ngasih karena juga pengen lahannya bersih ya, lahannya bersih. Nah, ini kebetulan nanti ini ada juga ya. Lokasi ini tidak jauh dari pemukiman juga. Nah, aroma baunya ini kemungkinan nanti kalau kohe saja sudah mungkin agak terbiasa. Begitu kita fermentasi ya, begitu kita fermentasi biasanya kita tutup itu baunya sudah malah berkurang ya, baunya sudah berkurang. Baunya nanti aromanya jadi aroma yang berbeda, bukan kohe lagi tapi mulai asem, bau asem, kecut. Nah, mulai kecium bau asem ditambah bau fermentasi itu kadang agak manis-manis, kecut-kecut manis. Itu sedap sekali. Nah, ini prosesnya ya, prosesnya untuk fermentasi. Selalu kita kocor, kita guyur, baru kita aduk lagi. Ini prosesnya beberapa kali. Yang jelas harus benar-benar tercampur nanti supaya prosesnya itu berjalan secara maksimal ya. Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai nanti untuk proses itu terhambat sesuatu ya, sesuatu yang tidak maksimal. Mungkin pencampurannya kurang maksimal, atau juga pada waktu sudah terjadi gundukan nanti penutupannya tidak maksimal ya, mungkin bocor atau apa. Biasanya kalau bocor yang jadi yang di tengah, yang di tepi biasanya belum jadi. Makanya untuk dari kemarin kita sarankan untuk fermentasi lebih awal
Tujuannya ialah apabila kita gagal di dalam fermentasi di lahan kayak gini, waktu itu akan terus berjalan sehingga pada waktu musim tanam lagi, yakni pada bulan 10, fermentasi ini sudah benar-benar sempurna ya, benar-benar sempurna. Ini ialah proses fermentasi kita ya. Nah, nanti untuk akhirnya tadi yakni kita harus tutup rapat ya, tutup rapat kalau bisa dengan plastik dulu, baru nanti sak-saknya itu buat nutupi supaya sinar matahari tidak masuk ya. Kalau sudah full nanti tertutup fermentasi sempurna, insya Allah untuk hasilnya nanti ini sudah terurai, sehingga kalau sudah terurai itu bisa dimakan tanaman. Seperti kayak katakan kemarin, kalau manusia itu makan dari beras, berasnya belum dimasak, akibatnya itu bagi perut akan menimbulkan sakit perut. Demikian juga untuk tanaman, apabila sudah dimasak secara maksimal pasti bisa dimakan tanaman. Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.